Jaksa Penuntut Umum Kejati Bengkulu Senin siang menghadirkan 5 orang saksi pada sidang dugaan korupsi dana BTT di BPBD Seluma tahun 2022. Di antara mereka yang duduk menjadi saksi ini adalah Bupati Seluma Erwin Octavian Sekda Hadianto, Kepala BKD Seluma Sumiati, Kabid Perbendaharaan BKD Edi Justiono, dan mantan Kepala BPBD Seluma Arben Mukhtar. Mereka ditanya terkait pengusulan anggaran BTT sampai akhirnya digunakan untuk melaksanakan 8 item proyek di BPBD Kabupaten Seluma. Hanya saja Bupati Seluma tidak tahu saat ditanya hakim berkaitan dengan proyek BTT, termasuk soal prosedur pelaksanaan, pencarian proyek BTT dan beberapa anggaran yang dicairkan. Bupati Erwin mengaku jika secara teknis yang paling tahu adalah mantan Kepala BPBD Seluma Mirin, yang saat ini sudah menjadi terdakwa. Sayangnya orang nomor 1 di Seluma ini enggan memberikan komentarnya saat sejumlah awak media minta konfirmasi usai persidangan. Nanti Pak, Makasih Pak Bupati. Sekda Seluma Hadianto mengaku jika total anggaran yang digunakan dalam proyek BTT tersebut sekitar 4 miliar rupiah, semuanya lengkap dengan laporan keuangan. Hanya saja berkaitan adanya masalah dalam pengerjaan, Hadianto mengaku tidak mengetahui karena BPBD tidak pernah memberikan laporan progres pekerjaan dan berapa item yang dikerjakan. Pasca persidangan, JPU Kejati Bengkulu, Muhammad Syafi'i mengatakan pada dasarnya saksi yang dihadirkan ini menguatkan dakwaan, termasuk soal SK yang diterbitkan Bupati yang menjelaskan soal pengerjaan proyek yang dilakukan oleh terdakwa. Dari 8 paket pekerjaan, 1 paket pengawasan itu sudah tercover di dalam SK tersebut, dan secara prosedur memang kalau tidak ada di dalam SK itu tidak bisa lagi didanai oleh SK. Tapi kalau berdasarkan aturan SK yang dikeluarkan Bupati itu sesuai aturan atau tidak Bang? Yang diatur dengan DKPP atau Permenhub itu Bang? Ya harus sesuai dengan aturan harus ada SK-nya. Sesuai berarti? Seolah-olah melempar batu ke sembunyi tangan. Mereka punya tanggung jawab semua, DKD punya tanggung jawab, SP2D punya tanggung jawab. Jadi seluruhnya itu sebenarnya punya tanggung jawab semua dalam pekerjaan ini. Tanpa ada surat Bupati, tidak mungkin proyek bisa jalan. Tanpa ada tanda tangan SP2D, tidak mungkin bisa dibayari. Jadi itu. Kuasa hukum salah satu terdakwa yakni Made Sukiada menyatakan pihaknya kecewa dengan keterangan saksi yang saling lempar tanggung jawab. Sedangkan kuasa hukum 5 terdakwa lainnya, Dede Prestin, membantah keterangan mantan Kepala BPBD yang menyebut kliennya mengatur 3 proyek yang ada tersebut. Menurut Dede, hal itu sangat tidak mungkin karena kliennya adalah bawahan saksi dan bisa memerintahkan kliennya. Arben, dia menyatakan bahwa klien kita yang mengatur seluruh 3 proyek yang kemudian di-SK-kan oleh Bupati Seluma, dicairkan oleh BPD selaku kuasa pemegang anggaran. Nah, itu yang kita sangat bantah dan getol keras di persidangan tadi, bahwa tidak mungkinlah bawahan memerintahkan atasan. Nah, hal ini kan hal yang mengada-ngada di persidangan. Maka kita minta Dio ini ditetapkan sebagai tersangka, karena mens reanya berasal dari Dio. Awal mula terjadinya korupsi ini ada. Dalam kasus yang mengakibatkan negara rugi hingga 1,5 miliar tersebut, penyidik di Treskrimsus Polda Bengkulu sebelumnya menetapkan 12 orang tersangka, yakni Mirin Pauzan Aroni, Deki Irawan, Nopian Hadinata, Sopian Hadianta, Alma Jumiarto, Sugito, Nusario, Gustian Effendi, Emron Muklis, Cihonggi, dan Suparman. Rendra Aditya Gunawan, RBTV melaporkan.